Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Wahid, NPM 2021010183. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip maqasid syariah dengan MK Filsafat Hukum Islam yang dibimbing oleh Bapak Hervin Yongki Pradikta. Maqasid asy-syariah. Secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, kedua jiwa, ketiga keturunan, 4 akal, dan yang terakhir kelima harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasyini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Dan keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun khusus. Kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Keempat, mempersempit perselisihan dan tasyhub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap. Pertama, pelengkap maqasid ad-daruriyah. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syari memerintahkan agar sholat tidak dikumandangkan dengan azan sesuai waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqashar sholat dalam disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kalah syar'i mensunatkan
menyembelih hewan kurban. Disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan permaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat bertujuan karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan baik sebaik-baiknya dan dijauhi sebagai segala larangannya. Mengetahui dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan melalui selalu mengikuti status hukum musyababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting. Yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.